absen. Yang pertama itu di room chat ya, dengan format nama underscore kota asal ya, teman-teman. Gerakan ekonomi pemuda berkooperasi dengan jiwa Silakan. Oke, silakan teman-teman. Nampaknya sudah ada yang mulai hadir ya, mulai bisa masuk. Kami ucapkan selamat datang iya. kembali. Selamat datang kepada semua peserta yang sudah join di acara seminar kali ini. Semoga kalian bisa enjoy, bisa menikmati gitu ya. Dan jangan lupa juga ya teman-teman buat mengisi absen pertama kita di kolom komentar dengan menuliskan nama underscore kota asal kalian, biar bisa kita sapa-sapa ya teman-teman. Iya nih, betul sekali. Nampaknya sudah banyak yang bergabung tentunya. Wah, sudah 48 peserta ya Teh Agin, dan luar biasa sekali. Betul sekali. Nampaknya peserta sudah mulai untuk gabung. Ridwan, karena di seminar online kali ini bakal ada kejutan yang spesial nih ya. Di akhir acara, bakal ada apa nih Ridwan? Oke teman-teman, kita selain bakal ada door prize, tentunya itu pasti bakal ada door prize teman-teman. Kita juga bakal kedatangan pemateri kita yang luar biasa, tentunya ya Teh Agin. Selain itu juga bakal dipandu sama moderator kita juga yang tentunya nggak kalah luar biasa ya Teh Agin. Betul sekali itu. Nanti pokoknya siap ya. Oke. Nah, ini ada nih. Oke Teh Agin, mungkin boleh disapa ya teman-teman yang sudah absen nih. Oh iya nih, ada siapa aja? Ada Putri Dewi Lestari dari Ciamis. Halo Putri, apa kabar? Hai. Oke. Bagaimana? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya. Selamat datang ya Putri untuk di acara seminar kali ini. Semoga tetap enjoy ya, bisa menikmati acara seminar ini. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada Saraswati Risma Dewi dari DI Yogyakarta. Waduh, mantap sekali ya dari Yogyakarta. Selamat datang ya untuk Saraswati. Sehat-sehat ya Mbak di sana, di tengah pandemi seperti ini harus tetap semangat tentunya. Tentu sekali. Ada juga nih yang dari Vinda Vidiantika Maulidia dari Jember, Jawa Timur. Wah, hebat sekali. Mantap sekali ya bisa bergabung. Selamat datang. Semoga tetap bisa menikmati ya acara seminar kali ini. Oke Teh, ini ada Uci Fania Hutapea dari Bengkulu. Waduh, selamat datang. Selamat datang. Dari Uci Fania ya. Oke Teh, nampaknya sudah ada 70 peserta dan itu menandakan kurang lebih setengahnya ya, sudah lebih dari setengah dari peserta kita kali ini. Sudah hampir 70 orang yang sudah bergabung. Selamat datang saya ucapkan. Dan terima kasih pada peserta yang sudah join dan bisa menikmati ya acara ini. Semoga bisa menikmati. Oke, buat teman-teman yang baru join, jangan lupa menginfokan teman-teman lainnya yang memang belum bisa join untuk dapat segera join ya, karena acara akan segera dimulai dan waktu juga sudah menunjukkan pukul 9.00. Ya. Oh iya nih, sebentar lagi nih teman-teman. Sekitar 10 menitan lagi ya Teh ya? Iya, betul sekali, 10 menitan lagi. Oh iya nih, sebelumnya kita perkenalan dulu nih, Ridwan. Okay. Mungkin ada yang belum tahu ya, kita siapa gitu. Mungkin ya perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Agin Shakila Mandau. Bisa dipanggil Agin, saya dari Kota Tasikmalaya. Oke, halo Teh Agin.
Saya Halo Ridwan. Ridwan. Oke. Saya Ridwan Firmansah dari Kota Sukabumi. Ya, halo juga selamat datang. Oke. Kita juga sebelumnya belum pernah ketemu ya, Teh Agin ya. Kita dipertemukan Iya di nih, Meet. benar sekali. Walaupun jarak jauh ya, walaupun kita harus bisa berkomunikasi dengan baik ya, menjalin silaturahmi gitu. Betul, betul, betul. Oke, halo juga Kak Kiki Fahrul dari mana ini? Selamat datang ya teman-teman. Sekali lagi. Waduh Teh, selamat datang dari siapa ini sebentar? Oh iya Nampaknya nih, ada siapa? nih. Dari Sulawesi ini ada Selviana dari Bone, Sulawesi Selatan. Selamat datang Kak Selviana. Oh iya, selamat datang Kak Selviana. Apa kabarnya? Sehat-sehat ya Teh. Tetap Ya, semangat juga. semoga baik-baik aja ya teman-teman. Betul, betul, betul. Mungkin pasti ada yang bertanya nih Aridwan, judul lagunya apa nih yang backsound kita? Oke, judul lagunya yaitu Jingle Kopma dan kalian juga bisa dapetin ini di mana Teh, di YouTube juga banyak ya. Ada. Iya, di YouTube juga banyak nih lagu-lagu Jingle Koma karena ini salah satu lagu yang favorit ya, Kopma Unsil kita. Oke Teh, di sini ada Muhammad Sopian Eskom dari SMK Wiradi Karya Bogor hadir dan menyimak katanya. Oke Kang Sopian, selamat datang dan jangan hanya menyimak ya, nanti mungkin bisa Iya, bertanya kepada pemateri kita. iya nih. Bisa bertanya juga nanti. Selamat datang. Waduh, luar biasa Teh, sudah ada 80 peserta kita hari ini. Wah, iya nih. Pesertanya sudah banyak ya. Baik, sebentar lagi kita akan memulai Mulai. acara kita kali ini ya teman-teman. Mungkin terlebih dahulu kita akan mengecek kehadiran dari orang-orang ataupun yang akan berpartisipasi dalam kegiatan kita kali ini ataupun acara kita kali ini. Mungkin yang pertama saya akan menyapa terlebih dahulu Teh Juliani Safindi. Halo Teh Juliani, apakah sudah hadir? Udah Ridwan. Oke, selamat ya. datang Teh Juliani. Oke, nampaknya sudah Oke. hadir ya. Ya, betul oke. Kita yang kedua itu ada Kang Dede Aji Septiandi selaku Ketua Umum Koperasi, apakah sudah hadir? Sudah hadir. Oh, alhamdulillah. Oke. Tetap semangat ya, Kang. Iya, tetap Oke. semangat Kang. Semoga lancar. Untuk selanjutnya di sini kita akan menyapa moderator kita yang akan tentunya memandu jalannya diskusi kita nantinya, yaitu Teh Septiana Pratiwi. Halo Teh Septi. Ya. Halo. Oke, suaranya agak kresek-kresek gitu ya Teh ya. Oke, nanti aku coba persiapkan lagi tempatnya supaya lebih efektif. Oke, siap-siap. Mungkin juga untuk panitia mungkin bisa dikonfirmasi ya kehadirannya Kang Revardi Syaputra, apakah sudah bisa hadir? Oh iya, bagaimana? Apakah pemateri kita sudah hadir? Oke, ya sudah mungkin itu dihubungi oleh panitia ya Teh nantinya ya. Iya nih, betul sekali. Oke teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir nampaknya, yang sudah join di grup webinar kita kali ini, dan jangan lupa untuk menginfokan teman-teman lainnya agar bisa segera hadir, segera join di grup webinar kita kali ini, karena acara akan segera dimulai sekitar 4 menitan lagi ya Teh ya. Iya, betul sekali. 4 menitan lagi acara akan segera dimulai. Maka dari itu jangan lupa ya mengingatkan kembali untuk peserta jika ingin menulis ataupun
poin-poin penting dari pemateri. Kalian bisa siapkan alat tulisnya atau not kecil ya, teman-teman. Oke. Jangan lupa juga buat mengisi absensi pertama ya Teh di kolom komentar dengan format Ya, dengan format nama underscore kota asal. Itu absen yang pertama ya teman-teman. Kalian bisa di room chat bisa mengisi absennya yang pertama. Terus yang kedua, untuk pengabsenan yang kedua nanti akan dilakukan di akhir acara ya teman-teman. 20 menit sebelum penutupan dengan membagikan share link-nya di grup WhatsApp nanti ya teman-teman. Oke, jangan lupa juga menuliskan nama lengkap, selengkap-lengkapnya, dan juga kota asal ya teman-teman. Karena takutnya nanti teman-teman berhak mendapatkan door prize ya Teh, dan juga tidak salah nama nantinya gitu. Nah, betul sekali. Nanti nih, di akhir acara bakal ada door prize atau voucher dari mana nih, Aridwan? Dari ruang guru Teh tentunya. Nanti juga akan dipandu mengenai teknis dan juga penjelasan dari door prize itu sendiri maksud kami dari tim ruang guru itu sendiri. Oke Teh, kami ucapkan selamat datang yang baru hadir. Ini ada Mei Yanti Silaban dari Batam. Waduh, semangat tentunya ya. Waduh, semangat nih. Dari Wonogiri juga ada Ferry Ardianto. Selamat datang, Kang. Sehat-sehat selalu. Ada juga nih Ferry Andrianto dari Wonogiri. Selamat datang, terima kasih sudah datang. Oke teman-teman, nanti jangan lupa ya untuk maksud kami ketika pemateri ataupun ketika ada sambutan, teman-teman boleh mematikan mikrofonnya ya teman-teman. Iya, betul sekali. Oke Teh, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:08 dan itu sudah mendekati kepada acara kita, maksudnya untuk memulai acara. Mungkin sebelum itu saya akan mengkonfirmasi ketersediaan dari pemateri kita yang tentunya sangat luar biasa, yaitu Kang Revardi Syaputra. Halo, apakah kami sudah bisa terhubung dengan Kang Revardi Syaputra? Atau mungkin bisa diwakili oleh moderator kita, Teh, apakah sudah bisa hadir Kang Revardi? Oke, belum tentunya ya. Jadi sebentar lagi mungkin. Ya, sebentar lagi. Oke, buat panitia mungkin boleh dikonfirmasi, mungkin boleh di follow up ya atas ketersediaan dari Kang Revardi Syaputra karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:09 ya teman-teman. Iya nih. Bentar lagi nih, teman-teman. Ngomong-ngomong soal pandemi nih sekarang ini, sebagian orang-orang itu kesulitan ya Ridwan untuk berbisnis katanya ataupun mulai berbisnis nih. Walaupun saya sekarang sudah kebanyakan orang-orang menggunakan teknologi nih yang canggih seperti ya e-commerce gitu ya. Mungkin nanti akan dibahas lebih rinci lagi ya nih Ridwan oleh materi kita yang sangat luar biasa ini. Betul teman-teman. Jadi nggak hanya orang-orang yang sudah memiliki bisnis, maupun itu bisnis kecil-kecilan ataupun bisnis besar-besaran, kalian juga yang baru mau mulai ataupun baru ada niatan buat membangun bisnis kalian, jangan khawatir teman-teman, karena adanya pandemi seperti ini, kita masih tetap bisa berkarya, masih tetap bisa melaksanakan bisnis kita teman-teman, dan itu akan dibahas nanti oleh Kang Revardi ya, selaku pemateri kita yang luar biasa tentunya, yang merupakan digital marketer and business owner. Luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali. Dan nanti juga akan dipandu oleh moderator kita, oleh Teh Septiana Pratiwi, selaku moderator kita yang merupakan runner-up 1 Putri Kopma Nasional 2019. Oke Teh Agin, ini nampaknya ada yang open mic ya, Muhammad Wahidun. Halo Muhammad Wahidun, iya. Apakah Anda hadir? Oh iya nih, halo, selamat datang. pagi. Oke, rupanya udah di mute ya, mungkin ini kali nggak sengaja tadi kepencet. Nggak apa-apa teman-teman, mungkin ada yang mau ngobrol, bercerita tentang pengalamannya mungkin ya. Oh iya, bisa nih, sharing-sharing atau bisa ingin memperkenalkan.
secara langsung. Oke, selamat datang juga kepada Nur Fauzia Juliana Hunta dari Gorontalo. Halo, Teh Nur Fauzia. Apakah hadir? Oh, mute Oh, lagi ya. nampaknya. Iya nih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mungkin kita bisa menyapa yang on cam nih. Ada dari Kopma IAIN Bone. Halo, Teh. Halo, selamat datang. Apa kabarnya nih? Halo, selamat datang. Oke. Oke, mungkin belum Mungkin. sampai ya suaranya ya, karena Iya, betul sekali. dari Bone jauh, Teh Agin. Iya. Ada juga ini dari Kak Mei A. Sitohang dari Medan ini. Halo, selamat datang Kak Mei. Terima kasih sudah datang. Oke, Teh Agin, nampaknya pemateri kita, Kang Revardi Syaputra, sudah hadir. Baiknya kita sapa terlebih dahulu ya mengenai ketersediaannya. Halo, Kang Revardi. Halo, Apakah sudah hadir? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Kang kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, selamat datang di acara webinar kita kali ini dan terima kasih atas kehadirannya, ketersediaannya untuk memberikan materi di kegiatan webinar kita kali ini. Siap. Oke. Baik teman-teman, sebelum kita memulai karena waktu menunjukkan pukul 9 lebih 13 menit, saya terlebih dahulu akan mengecek ketersediaan dari masing-masing orang yang akan mengisi acara kita kali ini ya teman-teman. Iya nih, betul sekali. Teh Agin mungkin boleh bantu dikonfirmasi, disapa. Ya, kami akan mengkonfirmasi atau mengsapa dari Teh Juliani Safindi selaku Badan Pengawas. Apakah sudah hadir? Sudah siap? Sudah. Halo, iya. Alhamdulillah. Sudah hadir nampaknya Ridwan. Oke. Baik, untuk yang selanjutnya ada Kang Dede Aji Septianji selaku Ketua Umum Koperasi Mahasiswa Universitas Siliwangi. Halo, Kang Dede Aji, apakah sudah hadir? Halo semuanya, sudah hadir? Oke, mantap. Semangat terus ya, Kang. Alhamdulillah. Dan juga moderator kita dari Teh Septiana Pratiwi selaku moderator yang merupakan runner up satu Putri Kopma Nasional. Bagaimana? Apakah sudah hadir? Iya. Ya, alhamdulillah. Sudah hadir nampaknya Ridwan. Oke, alhamdulillah sekali ya teman-teman. Peserta juga sudah melebihi setengah dari peserta yang sudah hadir. Waduh, ini bukan setengah lagi ya Teh, ini udah mau hampir full ya, mau hampir semua hadir. Oke, selamat datang juga. Benar sekali, selamat datang juga, terima kasih. Oh iya, satu lagi Teh, saya akan konfirmasi terlebih dahulu buat yang perwakilan dari Ruang Guru. Halo, Kang Hadid, apakah sudah hadir? Ya, halo, apa kabar semuanya? Oke, alhamdulillah Oke, baik. alhamdulillah. Selamat datang. Ya, sama-sama, Oke, thank you. Oke, makasih Kang. Oke, makasih. Halo Teh Agun. Halo, iya. Oke, nampaknya waktu sudah menunjukkan pukul 9.15 ya teman-teman, dan itu pertanda bahwa acara harus segera dimulai. Iya nih. Acara akan segera dimulai. Apakah sudah siap, Aridwan? Oke, siap Teh Agin. Tapi sebelum itu kita pastikan terlebih dahulu teman-teman yang baru hadir untuk mengisi absensi pertama ya teman-teman di kolom komentar dengan format nama _ kota asal. Betul sekali. Jangan lupa untuk absen ya teman-teman. Oke, selanjutnya mungkin buat operator bisa mematikan dulu backsound-nya. Kita akan mulai acara. Oke, terima kasih. Bagaimana Teh Agin? Sudah siap? Alhamdulillah sudah siap. Oke, baik. Pertama-tama saya ucapkan selamat pagi kepada teman-teman semua
dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Juliani Safindi selaku Badan Pengawas Organisasi Koperasi Mahasiswa Universitas Siliwangi. Selanjutnya yang kami hormati Dede Aji Septiandi selaku Ketua Umum Koperasi Mahasiswa Universitas Siliwangi. Selanjutnya yang kami hormati Kang Revardi Saputra selaku pemateri kita kali ini yang merupakan Digital Marketer and Business Owner. Juga yang kami hormati Septiana Pratiwi selaku moderator kita yang merupakan runner-up pertama Putri Kopma Nasional tahun 2019. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang sudah gabung di acara webinar kita kali ini. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada para panitia yang sudah bekerja keras tentunya untuk mempersiapkan keterlaksanaan acara dengan baik. Juga kami ucapkan terima kasih kepada sponsor kita kali ini, yaitu Ruang Guru, Skill Academy, dan Daya Raya. Lalu kami mengucapkan terima kasih kepada media partner kita kali ini, yaitu Gemercik Media, Webinar Indo, dan Event Mahasiswa 8. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat hadir bersama dalam acara Seminar Entrepreneur tahun 2020 via Google Meeting ini. Tak lupa sholawat serta salam, semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu dari Ketua Umum Koperasi Mahasiswa Universitas Siliwangi yang akan disampaikan oleh Saudara Dede Aji Septiandi. Kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk waktunya ya dari moderator di acara mungkin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya. Selamat pagi dan cukup banyak ya pesertanya. Tadi dari Gorontalo, Ambon, dan dari Medan juga ada ya. Nah, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersilaturahmi dan sharing ilmu tentang seminar entrepreneur ya, di mana kali ini kita kedatangan pemateri yang sangat luar biasa gitu ya. Alhamdulillah sudah menyempatkan hadir gitu ya. Terima kasih untuk Kang Revardi Saputra gitu ya. Dan buat teman-teman juga dari peserta. Jadi nanti di sini kita akan sharing tentang ilmu tentang bisnis digital ya. Jadi teman-teman baik yang belum punya bisnis ataupun yang sudah punya bisnis bisa sharing di sini dan dapatkan ilmu yang lebih banyak. Nah, terus salawat dan salam semoga terima curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin dengan adanya seminar seminar entrepreneur ini ya diharapkan nanti peserta dapat menyimak dengan baik ya, walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung ya, namun kita masih bisa sharing ilmu secara online. Dan mungkin ini seminar yang pertama kali yang dilaksanakan oleh Kopma Unsil secara nasional. Dan ini mengenai pandemi ya, bahwa teman-teman harus ketahui bahwa pandemi ini sangat berefek sekali ke UKM ya, UMKM ataupun perusahaan besar, termasuk yang dirasakan oleh Kopma Unsil ataupun Kopma-Kopma yang lainnya juga gitu, kena dampaknya. Nah, di mana ketika pandemi ini sangat memungkinkan sekali bisnis-bisnis yang bertahan itu adalah bisnis yang digital atau bisnis online. Nah, jadi kita ada peluang nih ya, kalau misalkan kita punya toko offline, nah kita mending channel distribusinya kita alihkan secara online gitu ya, baik itu dari marketplace ataupun Shopee dan sebagainya, Bukalapak ya. Jadi teman-teman
Shopee Bukalapak itu selama pandemi itu ya peningkatan penjualannya meningkat gitu selama pandemi. Orang-orang lebih banyak sekarang pakai Zoom, Meet, bahkan belanja secara online, bahkan lebih suka nonton film pakai aplikasi Netflix gitu ya. Jadi di sini sudah ada perubahan zaman gitu ya. Jadi 1 atau mungkin 2 tahun ke depan kita masih bisa pakai Meet gitu ya untuk meeting. Mungkin kedepannya rapat atau seminar pun bisa dilaksanakan secara online. Nah, terima kasih juga buat panitia yang udah menyiapkan acara ini ya. Dan terima kasih untuk sponsor dan juga pihak media partner. Itu saja mungkin ya dari saya sebagai ketua umum, sambutannya tidak akan lama supaya teman-teman bisa memulai untuk mencerna ilmunya. Dan kemarin juga ya, kemarin kita sudah memperingati Hari Koperasi Nasional, terus kemarin juga Hari UMKM Nasional. Nah, ini adalah momentum gitu ya. Jadi teman-teman jangan diam sebagai pelaku koperasi ataupun pelaku usaha di sini. Nah, kita jangan diam dengan adanya musibah pandemi ini gitu ya. Nah, kita harus menangkap peluang yang lain gitu ya dengan ya bisnis online seperti ini. Itu aja mungkin, terima kasih atas perhatiannya ya. Dan kakak ucapkan apa ya, selamat menikmati untuk sharing ilmu kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Dede Aji Septiandi yang telah memberikan sambutannya. Baik teman-teman, sambutan yang kedua yaitu dari perwakilan Badan Pengawas Koperasi Mahasiswa Universitas Siliwangi yang akan disampaikan oleh Saudari Juliani Safindi. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili Ketua Badan Pengawas Kopma Unsil yang sedang berhalangan hadir untuk mengikuti seminar pada pagi hari ini dikarenakan sedang ada acara ya. Baik, puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan waktu, memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat wal afiat tanpa halangan suatu apapun. Baik, terima kasih kepada seluruh pihak mungkin yang sudah yang sudah berhubungan atau sudah mendukung acara webinar Koperasi Mahasiswa Universitas Siliwangi ini yang berjudul Seminar Entrepreneur dengan tujuan ataupun yang baru pengenalan lebih lanjutnya Odi ya, yang mungkin teman-teman di juga yang sudah tertiang, sudah disediakan panitia gitu, karena Kang Rivaldi ini sudah banyak yang tahu dan udah hebat gitu. Terus harapan kami dari Badan Pengawas Kopma Unsil, acara ini semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua khususnya dan bagi pelaku UMKM di seluruh wilayah. Dan ini saya lihat banyak sekali ya yang mengikuti, ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Bengkulu, Medan, terus ada yang dari Bekasi, dan tadi saya lihat ada yang dari Wonosobo juga. Kebetulan saya juga lagi di Wonosobo gitu. Selamat mengikuti seminarnya, semoga dapat bermanfaat dan semoga teman-teman semua dapat mengambil makna atau inti dari nanti yang dapat disampaikan oleh Kang Rivaldi gitu. Tetap semangat dalam menjalani aktivitas dalam masa pandemi ini. Sekian mungkin dari saya, perwakilan dari Badan Pengawas Koperasi Mahasiswa Universitas Siliwangi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Juliani Safindi yang telah memberikan sambutannya.
Baik rekan-rekan sekalian, setelah ini akan ada sesi pemaparan materi oleh pemateri kita tentunya, dan akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Teh siapa? Teh Septiana Pratiwi tentunya. Akan tetapi sebelum itu, sebelum masuk ke sesi pemaparan materi, terlebih dahulu saya akan menyampaikan tata tertib seminar entrepreneur ini terlebih dahulu. Mungkin operator bisa menampilkan ya dari tata tertib seminar kita kali ini. Oke, halo operator. Oke, baik, sedang mempresenting ya. Oke, teman-teman bisa kita lihat di layar mengenai tata tertib seminar entrepreneur ini. Baik, langsung saja saya bacakan nomor 1, yaitu luruskan niat mengikuti seminar untuk menimba ilmu. Yang kedua ada link Google Meet akan di-share 10 menit sebelum acara dimulai. Peserta bisa masuk room pada pukul 8.50. Selanjutnya, peserta tidak diperkenankan meninggalkan meeting room sebelum acara selesai. Yang keempat, ada peserta mematikan mikrofon saat sesi pemaparan materi. Kelima, pemaparan materi akan berlangsung selama 45 menit dan sesi diskusi selama 20 menit. Yang keenam, menggunakan bahasa yang baik dan benar serta sopan. Yang ketujuh, peserta dapat mengajukan pertanyaan setelah dipersilahkan oleh moderator di kolom public chat. Yang terakhir, moderator akan memandu jalannya sesi diskusi bagi peserta yang ingin bertanya, harap menuliskan nama dan dilanjut pertanyaan. Tambahan, peserta tidak diperbolehkan untuk menampilkan share screen ataupun mematikan record yang sedang berlangsung. Demikian tata tertib yang perlu diperhatikan oleh setiap peserta. Sekian dan terima kasih. Oke, baik rekan-rekan, mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 9:28 menit, dan itu menandakan sesi pemaparan materi akan ataupun harus segera dimulai ya teman-teman. Akan tetapi sebelum itu, sebelum menuju ke sesi pemaparan materi oleh pemateri, terlebih dahulu saya akan menyapa moderatornya atau moderator kita kali ini, yaitu Teh Septiana Pratiwi. Halo Teh Septi, apakah sudah hadir? Ya, hadir, Ridwan. Oke, bagaimana kabarnya Teh Septi? Gimana? Bagaimana kabarnya Teh? Mohon maaf, putus-putus. Oke, kabar Teh Septi. Oke, bagaimana kabarnya? Apakah sehat? Alhamdulillah, sehat, MC. Oke, masih semangat ya tentunya Teh? Insya Allah semangat terus harusnya ya. Walaupun weekend kita harus tetap semangat dong. Betul sekali. Oke Teh Septi, boleh kita tanya-tanya terlebih dahulu mengenai pemateri kita kali ini? Sedikit mungkin. Iya, boleh. Oke, Teh Septi, kalau boleh tahu, Kang Revardi ini profesionalnya di bidang apa ini Teh? Beliau ini profesionalnya tuh di seorang digital marketer yang fokus bidangnya itu di business development dan team management loh teman-teman. Oke, dan memang itu ada korelasinya gitu ya, ada kaitannya dengan apa yang akan kita bahas kali ini. Iya, Oke, benar. satu lagi Teh, apa aja nih pengalaman-pengalaman beliau yang memang menjadikannya menjadi luar biasa seperti sekarang ini? Mungkin bisa dikasih bocorannya nih Teh, sedikit nih. Kalau mau tahu pengalaman beliau, lebih baik kayaknya kita dengerin aja ya CV dari beliau. Jadi aku bacain CV-nya boleh nih? Oke, boleh. Oke, maka dari itu teman-teman yang penasaran pengen tahu Kang Revardi Saputra dan juga langsung ke pemaparan materi, langsung aja kita serahin kepada moderator kita kali ini, yaitu Teh Septiana Pratiwi. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih MC yang selalu semangat dari tadi. Nyapa teman-teman. Kebetulan Kang Revardi udah hadir kan ya? Nah, sebelum Kang Revardi memaparkan materi, aku akan membacakan dulu CV beliau. Karena kan ada istilah tak kenal maka ta'aruf ya, kenalan gitu. Nah, oke. Kang Revardi Saputra punya banyak pengalaman kerja yang berkorelasi dengan apa yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah
sebagai Chief Marketing Officer atau CMO dari CV Mayneza Berkah Utama tahun 2017 sampai 2019. Kemudian seorang founder dan CEO dari PT Herbalife Indonesia Sejahtera tahun 2019 sampai sekarang. Dan juga beliau menjadi mentor digital marketing di beberapa platform. Yang pertama, digiclass.co.id. Kemudian ada Google Ads, Conversation Class, 101red.com, eversign.co.id, mastercamp.co. Nah, pengalaman kerjanya itu membuat beliau mempunyai beberapa skill yang mungkin kita juga harus miliki nih, makanya kita harus rajin belajar. Yang pertama adalah digital marketing, public speaking, budgeting and cost analysis, manajemen bisnis, content creator, dan business development. Selain itu, beliau juga aktif ikut workshop. Beberapa di antaranya ada Product Launch Dynamite Workshop, Extreme Funneling Workshop yang diselenggarakan oleh Dewa Eka Prayoga. Siapa nggak kenal sama beliau? Dan yang ketiga yaitu The Brand Masterclass Workshop yang diselenggarakan oleh Dodi Zulkifli. Kalau nanti teman-teman juga mau kontakkan dengan beliau atau misalnya mau tanya-tanya, ada nih alamat emailnya yaitu refardisyahpe@gmail.com, atau bisa follow Instagramnya untuk mendapatkan insight-insight tentang bisnis atau tentang self development juga ya kayaknya. Gimana sih kita dalam berbisnis itu? Follow aja Instagramnya refardisyahpe. Oke, sepertinya cukup padat CV yang sudah saya paparkan. Saya izin menyapa Kang Refardi, ada? Halo, Kang. Aku panggilnya Kang atau Bapak? Apa ya? Apa aja deh, jangan Bapak yang penting. Kalau di Sunda kan kakak atau Pak itu akang ya gitu. Bogor juga Sunda ya? Iya, Sunda. Jadi akang aja boleh? Boleh. Iya, takutnya ini kan ada dari luar Sunda gitu, nanti nggak tahu akang itu apa gitu. Nah, teman-teman, jadi akang itu kakak gitu ya, kalau perempuan itu teteh. Kang Refardi, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Di Bogor keadaannya bagaimana nih Kang selama pandemi? Di Bogor sekarang udah normal-normal lagi sih. Oke, alhamdulillah ya. Semoga di seluruh wilayah di Indonesia sudah normal kembali. Kang Refardi, teman-teman sepertinya udah siap nih menyimak materi luar biasa dari Kang Refardi. Kang Refardi udah siap belum? Siap. Alhamdulillah. Kalau begitu saya persilahkan ke Kang Refardi untuk memaparkan materinya. Oke, langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sambil screen sharing ya. Kelihatan nggak tuh? Kelihatan ya? Iya, ada Kang. Sorry. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kopma Unsil yang sudah memberikan saya kesempatan untuk sharing pada pagi hari ini yang di salah satu seminar yang diadakan oleh Kopma Unsil dan semuanya serta seluruh panitia. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini untuk menerima ilmu gitu. Dan pada pagi hari ini apa yang akan saya sharingkan yaitu tentang peluang bisnis di era pandemi dan juga new normal. Sebelumnya tadi saya sudah diperkenalkan ya sama kakak moderator. Terima kasih juga kakak moderator sudah memperkenalkan saya. Jadi intinya saya masih umur 23 tahun sekarang, yaitu kurang lebihnya itu saya baru lulus 1 tahun setelah kuliah ya sekarang. Saya memulai kuliah itu, saya memulai bisnis itu mulai dari semester 2 kalau nggak salah. Jadi dari semester 2 kuliah. Jadi buat teman-teman yang belum memulai atau ingin memulai, mulailah sekarang gitu. Karena tips sukses buat teman-teman harus memulai sedari dini mungkin agar teman-teman mendapatkan pengalaman yang jauh lebih banyak.
daripada orang yang menunda-nunda seperti itu. Nah, apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini? Ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, saya akan sharing tentang mindset terlebih dahulu ya pastinya, itu tentang bisnis versus dagang, kemudian ada penjelasan tentang new normal, kemudian peluang bisnis di era new normal. Dan yang terakhir adalah apakah kita perlu mempelajari digital marketing. Nah, langsung aja ya ke materinya. Yang pertama yaitu saya akan membahas tentang mindset pedagang versus pengusaha. Yang kadang masih banyak banget teman-teman yang baru mulai itu menganggap bahwasanya hal yang dia lakukan itu adalah berbisnis, padahal bukan. Dan sebaliknya, ya, ada yang sedang berbisnis tapi dia konsepnya seperti berdagang. Jadi kita harus benar-benar memahami mindset ini dulu gitu, sebelum kita benar-benar terjun ke dunia entrepreneur. Nah, yang pertama, pebisnis itu fokus ke aset, sedangkan pedagang itu fokus ke omset. Nah, ini yang pertama. Nah, maksudnya apa? Di dalam bisnis atau di dalam berdagang itu ada tujuannya masing-masing. Ya, di sini tidak ada yang jelek ya. Pebisnis itu fokus ke aset, pedagang fokus ke omset. Misalkan di antara teman-teman saat ini ada yang sedang memulai bisnis atau sedang memulai usaha, dan teman-teman ini masih sendiri, ya. Maka teman-teman akan berorientasi atau memiliki tujuan untuk fokus ke omset, ya, atau fokus ke pendapatan. Bagaimana caranya kita mendapatkan pendapatan yang banyak dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya? Itu adalah sifat pedagang. Kemudian sedangkan pebisnis gitu kan, dia fokus membangun aset. Nah, aset yang dimaksud di sini bukanlah aset properti ya, mungkin itu salah satunya ya, properti dan yang lain-lain. Cuman fokus aset yang disebut di sini sebenarnya adalah SDM atau sumber daya manusia atau tim. Ya. Jadi nggak hanya properti, nggak hanya cash, nggak hanya tabungan, tapi juga ada tim. Jadi tim itu di dalam bisnis termasuk intangible asset namanya, yaitu aset yang tidak terlihat. Ya, saya pribadi saat ini sudah ada kurang lebih 20 orang yang bersama saya di PT Herbalife Indonesia, dan saya pribadi nggak bisa menilai supervisor saya itu berapa sih, kayak gitu. Saya nggak bisa menilai dia dalam bentuk aset atau dalam bentuk nominal, tapi dia adalah aset saya, dia adalah aset perusahaan. Karena apa? Karena loyalitas. Karena loyalitas itu membuat PT Herbalife itu berkembang nggak hanya karena saya sendiri, tapi juga karena tim saya yang lain. Jadi itu adalah mindset. Jadi pebisnis fokus ke aset, pedagang fokus ke omset. Salah nggak kalau misalkan kita fokus ke omset? Nggak, kita nggak salah. Gitu ya. Makanya dari itu di sini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Ya, tinggal kita menyadari kita saat ini ada di level mana. Di saat kita ada di level berdagang, kita harus benar-benar fokus untuk membangun omset kita. Dan begitu juga sebaliknya, di saat teman-teman nanti ada di level bisnis gitu kan, teman-teman harus fokus membangun asetnya, seperti itu. Selanjutnya, pebisnis itu bangun super tim, pedagang berusaha menjadi Superman. Nah, yang dimaksud di sini adalah seperti yang tadi di awal ya, bahwasanya pedagang harus mencari atau mendapatkan revenue sebesar-besarnya dalam pengeluaran sekecil-kecilnya. Bagaimana cara menghasilkan pengeluaran? Salah satunya adalah tidak memiliki karyawan atau tidak memiliki tim. Salah satunya. Ya. Kalau misalkan kita memiliki tim aja, katakanlah di Herbalife saat ini ada 20 orang gitu kan. Ya. Artinya saya punya fixed cost di sini setiap bulan. Ya, yaitu ada gaji dan bonus karyawan. Nah, tapi ya, di mindset yang kedua kali ini, pebisnis membangun super tim untuk apa? Untuk melakukan yang namanya Pareto 80/20. Artinya apa? Maksudnya 80/20 itu kita mengerjakan yang tadinya si owner ini mengerjakan hanya 20% bagian pekerjaannya dia untuk menghasilkan 80% hasil perusahaannya. Gitu. Jadi contohnya dari skala 100%, saya hanya bekerja atau saya hanya fokus 20%-nya. 80%-nya itu adalah bagian dari tim saya. Kayak gitu. Nah, 20%-nya itu apa? 20%-nya itu adalah strategi, 20%-nya itu lebih ke psikologi, strategi, dan yang lain-lain. Sedangkan pedagang berusaha menjadi Superman. Teringat kurang lebih 4 tahun yang lalu gitu kan,
saya masih semester 2 ketiga di bangku kuliah, saya sudah mulai jualan online pada saat itu. Saya jualan produk kebutuhan bayi, ya, produk kebutuhan bayi. Itu saya sendiri yang CS, ya. Saya sendiri yang iklan, saya sendiri yang riset produk, saya yang sendiri yang cari supplier, semuanya serba saya. Gitu. Salah nggak jadi Superman? Nggak salah, asalkan kalian atau teman-teman nggak baper. Ya, karena cobaan yang paling besar di saat kita mulai masuk ke bisnis itu adalah kebawa perasaan, ya, sama seperti kalau misalkan Anda atau teman-teman digodain sama dia gitu. Jadi jangan sampai teman-teman baper kalau misalkan teman-teman masuk ke dunia bisnis, terutama dunia dagang. Nah, lanjut. Bisnis itu long term, dagang itu short term. Salah nggak kalau misalnya kita dagang? Nggak, kita nggak salah, bisnis itu juga nggak salah. Ya. Bisnis itu long term, dagang itu short term. Maksudnya apa? Bisnis itu kita mempertahankan satu brand kita gitu ya. Contohnya di sini saya punya Herbalife, saya mempertahankan Herbalife untuk bisa long term, jangka panjang, menyelesaikan masalah-masalah dari orang-orang yang menjadi target market dari Herbalife. Sedangkan dagang, karena tadi konsepnya kita mencari keuntungan atau revenue sebesar-besarnya, maka mau nggak mau kita harus jual apa yang lagi tren saat ini. Contohnya kemarin, di saat pandemi COVID dimulai, apa yang langka? Yang pertama masker dan hand sanitizer. Siapa yang sudah membeli semua itu? Ya pedagang. Karena pedagang menjual barang produk atau jasa berdasarkan tren. Karena balik lagi ke konsepnya, kita harus mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Contoh simpelnya di saat kita ingin memasuki bulan Ramadan dan ingin memasuki Idul Fitri, maka tren yang paling tinggi adalah fashion. Contohnya. Nah, di situ langsung deh pedagang-pedagang bikin fashion segala macam. Sedangkan bisnis, apapun keadaannya, apapun yang terjadi, ya itu aja yang dijual gitu kan. Saya di Herbalife, ya COVID-19 terjadi, ya saya tetap jualan Herbalife, saya nggak jualan hand sanitizer, saya nggak jualan masker seperti itu. Jadi bisnis itu harapannya kita membangun sebuah organisasi profit organization dengan tujuan jangka panjang yang bisa diwariskan ke anak cucu kita nanti. Sedangkan dagang itu kita fokus membangun revenue, tapi sifatnya itu sangat short term atau memiliki keterbatasan waktu seperti itu. Lanjut. Nah, pertanyaannya adalah bisnis dulu, ya kita tuh harus bisnis dulu apa dagang dulu? Kalau misalkan dari saya pribadi berdasarkan pengalaman saya, lebih baik kita tuh dagang dulu baru bisnis. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita harus mencari pengalaman sebanyak-banyaknya saat memulai bisnis nantinya. Karena apa? Karena bisnis itu benar-benar sangat kompleks ya. Kita nggak hanya berbicara tentang marketing, kita nggak hanya berbicara tentang sales, tapi di sini teman-teman nanti mungkin di sini ada yang menjadi CEO, ada yang menjadi bos gitu kan. Amin, Allahumma amin. Teman-teman juga harus memahami karakteristik dari timnya masing-masing. Kayak gitu. Ya. Nah, seperti yang sudah dicontohkan sebenarnya ya. Jadi bisnis dagang ke bisnis ini sebenarnya sudah dicontohkan oleh uswah kita gitu. Rasulullah SAW, ya ini adalah proses dagang dan bisnis Rasulullah gitu dari tahun ke tahun. Ya, dimana bahkan di umur 12 tahun Rasulullah tuh mulai dari internship atau magang. Ya magang pasti sudah disediakan oleh kampus ya. Kemudian mulai dulu dagang gitu ya. Dagang, kemudian usaha mandiri sebagai manajer atau agent. Ya di sini mungkin kalau misalkan di zaman sekarang Rasulullah itu berperan sebagai distributor atau agent sebuah produk orang lain. Dan di umur 25 tahun sudah menjadi business owner dan sudah beraliansi dengan investor. Nah ini adalah perjalanannya gitu. Ya, di saat kita ingin memulai bisnis nggak ada yang instan, nggak ada yang tiba-tiba instan. Rasulullah kan butuh berapa tahun untuk menjadi seorang business owner, apalagi kita gitu kan. Gitu. Nah jadi di saat teman-teman ini memulai bisnis, saat teman-teman sudah komit, saya akan memulai dari paling awal ya. Dagang dulu, kita harus mencari pengalaman sebanyak-banyaknya dengan sendiri gitu kan. Atau mungkin ada beberapa karyawan dan saya harus menjadi pebisnis yang hebat atau memiliki bisnis sendiri. Nah itu ada prosesnya. Dan prosesnya tuh jangan ditunggu gitu.
di saat kita menunggu sebuah proses, maka akan terasa lama. Proses itu dinikmati, jangan ditunggu. Sebagaimana teman-teman di sini mungkin ada yang belum menikah gitu kan, karena saya mau udah, alhamdulillah gitu ya. Nah, karena saya mau udah, jadi mungkin di sini teman-teman ada yang menunggu proses untuk menikah. Nggak usah ditunggu, itu mau kelamaan. Kalau misalkan mau cepet, langsung aja lamar, kan selesai gitu. Ya. Nah, jadi memulai atau ingin memiliki sebuah bisnis itu adalah harus ada proses. Tujuannya biar teman-teman punya pengalaman yang cukup di saat teman-teman nanti duduk di kursi CEO atau di kursi direktur. Nah, maka dari itu ya melihat dari proses dagang dan bisnis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dikonversikan ya oleh negara luar menjadi sematnya. Ada 4 fase penting di dalam bisnis, dan ini saya rasa benar-benar mengadopsi dari proses dagang tank tadi. Ya, yang pertama ada uang, ada hobi, ada keluarga, ada legacy. Ya, money, hobi, family, legacy. Apa maksudnya? Di sini saya sambil ngelihat proses dagang yang ini ya. Kita berbicara tentang money atau uang terlebih dahulu. Ya, maksudnya apa di sini? Maksudnya adalah di saat kita mulai bisnis, di saat kita mulai dagang, pasti saya yakin 99% tujuan teman-teman adalah mendapatkan yang namanya uang atau berorientasi kepada uang. Bisnis apapun itu, mau jasa, mau produk apapun itu, yang berkedok apa, semuanya pasti bertujuan uang. Kalau misalkan nggak bertujuan uang, itu bukan bisnis, tapi yayasan. Ya. Tuh, jadi perlu dipahami teman-teman ya. Pasti tujuannya uang. Nah, kemudian pertanyaan muncul. Ya. Di saat teman-teman di sini sudah berbisnis dan sudah memiliki uang, atau sudah bisa memenuhi, atau sudah bisa mendapatkan apa yang teman-teman inginkan. Mungkin di sini teman-teman ada yang pengen beli mobil Mercedes gitu ya. Oke, teman-teman sudah bisa membeli mobil Mercedes. Pertanyaannya adalah, terus kalau kamu sudah punya uang, kamu mau ngapain? Kalau misalkan tujuan bisnis tuh hanya untuk uang. Gitu. Ya. Nah, kemudian muncullah tangga selanjutnya, itu tentang hobi, gitu ya. Itu kita mengerjakan apa yang kita sukai. Ya. Banyak orang yang memulai bisnis, ya. Mereka mulai bisnis dengan produk atau apapun itu yang belum pernah mereka ketahui sebelumnya. Seperti halnya saya, gitu kan. Saya mulai bisnis herbal, saya bukan herbalis, gitu kan. Saya nggak ngerti herbal, saya nggak ngerti tumbuh-tumbuhan. Tapi saya punya bisnis herbal, gitu. Nah, sedangkan di tangga selanjutnya ini ada hobi. Maksudnya apa? Kita mengerjakan, ya di saat kita sudah bisa memenuhi apa yang kita inginkan, kita mengerjakan atau kita memenuhi apa yang kita inginkan atau yang kita sukai gitu. Contohnya basket, atau misalkan di sini saya suka kuliner. Ya kan? Karena saya sudah punya uang banyak dan saya sudah memenuhi apa yang sudah saya lakukan gitu kan. Atau yang saya pengen gitu, misalkan pengen beli mobil Mercedes, ya udah bisa beli. Lalu saya akan masuk ke tangga selanjutnya, hobi. Saya menjalankan apa yang saya sukai, atau saya menjalankan apa yang saya cintai. Gitu. Misalkan saya suka kuliner, ya udah saya pengen bikin iseng-iseng bikin bisnis kuliner. Untung nggak untung mah terserah, yang penting saya punya bisnis kuliner karena saya suka gitu. Ya, kemudian ada family. Ya. Teman-teman semua sudah punya uang dan sudah mengerjakan apa yang teman-teman suka atau teman-teman cintai. Tangga selanjutnya adalah family, atau kita akan lebih memikirkan tentang keluarga kita. Terutama buat nanti mungkin di sini teman-teman ada yang menikah gitu kan. Pasti teman-teman akan spending time lebih banyak untuk keluarganya, untuk istri atau untuk anaknya. Dan yang terakhir seperti yang di sini, seperti proses dagang bisnis Rasulullah di usia 63 tahun memastikan umat Islam tidak merugi di akhirat nanti karena pola bisnis yang riba, haram dan tidak bermoral. Nah, ini adalah tangga yang terakhir, yaitu legacy. Kita tidak hanya memikirkan ruang lingkup kita, tapi kita memikirkan ruang lingkup yang jauh lebih luas dan jauh lebih besar. Kita memikirkan orang lain. Bagaimana orang lain itu bisa sejahtera karena adanya kita. Itu adalah legacy. Ya. Nah, mungkin saya sendiri saat ini mungkin masih di level yang paling bawah, teman-teman nggak perlu khawatir ya. Jadi mungkin teman-teman di sini ada mengira, Mas Revardi mau di legacy gitu kan? Enggak, saya mungkin saya mungkin saat ini masih yang paling bawah. Karena hanya orang lain yang bisa menilai ini. Gitu.
Jadi intinya di saat teman-teman mau masuk ke bisnis, udah jujur aja, teman-teman pasti pengen dapetin duit atau ingin mendapatkan profit yang besar. Nggak perlu, saya bisnis tuh cuma pengen dapat pahala. Wah, itu omong kosong. Saya bisnis tuh cuma pengen ini, apa namanya, pengen memudahkan orang lain, ya itu pasti. Tapi ujung-ujungnya apa? Duit, itu pasti. Itu pasti. Nah, sampai sini ngerti ya, sampai sini ngerti. Jadi jangan pernah kemakan sama bisnis-bisnis yang kita berdiri karena umat, gitu kan. Kita berdiri karena ini, gitu lah. Itu bohong itu mah, coy. Lanjut. Nah, di sini new normal, ya new normal. Kita bersiap untuk new normal, bahkan memang sudah new normal gitu ya, sudah berjalan. Nah, maksudnya apa? Di sini saya memang nyari dari Google ya definisinya ya. Definisi new normal adalah skenario untuk mempercepat penanganan COVID bla 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 sampai akhir. Ini ada sumbernya. Nah, tapi menurut saya dari kacamata bisnis ya, dari kacamata entrepreneur, mudahnya new normal adalah kondisi di mana masyarakat akan mengalami perubahan perilaku yang sangat drastis. Pada prakteknya adalah pada aspek kebersihan dan kewaspadaan dan juga pembelajaran lah terhadap virus COVID-19. Seperti itu. Nah, maka dari itu di sini bayangkan yang tadinya orang-orang tuh keluar nggak pakai masker, sekarang wajib jadi pakai masker. Gitu. Yang tadinya yang keluar nggak suka cuci tangan, bahkan nggak pernah gitu kan, sekarang jadi rajin banget gitu, per 20 detik coba disuruh. Yang tadinya cuek sekarang jadi waspada, yang tadinya berani jadi takut, yang tadinya kerja di kantor sekarang kerja di rumah. Bahkan yang paling parah, yang tadinya belanja di pasar sekarang di handphone, yang tadinya arisan di masjid sekarang di Zoom meeting, yang tadinya gaptek sekarang gadget number one. Itu sudah terjadi di Indonesia. Ini tuh adalah perubahan perilaku yang sangat signifikan. Kalau misalkan di dalam kurva ekonomi di dalam kurva ekonomi ini bahasanya bukan lagi move to the left, move to the right. Ini bahasanya udah shifting, udah berubahnya udah tinggi banget. Kayak gitu ya. Nah, apa artinya? Nah, dengan adanya new normal di Indonesia menyebabkan shifting pada perilaku masyarakat yang membuat brand atau bisnis mulai menyesuaikan dengan perilaku masyarakat saat ini. Maka dari itu banyak banget ya, kita bisa melihat berita, kita bisa melihat, bahkan saya sendiri langsung melihat ke lapangan banyak UKM yang tumbang, banyak bisnis yang tutup dan segala macam. Tapi ada juga bisnis yang masih bertahan, ada juga bisnis yang masih survive gitu, itu ada. Ya. Maka dari itu dengan adanya new normal ini sebenarnya brand atau bisnis atau usaha itu kita dipaksa untuk melakukan penyesuaian. Ya, mungkin ada orang lain yang bilang kita tuh harus pivot bisnis dengan mengganti produk kita yang tadinya kita jualan baju bayi sekarang kita harus jualan masker. Enggak juga, tapi kita harus menyesuaikan dengan perilaku masyarakat yang ada. Jualan bayi yang tadinya di pasar yaudah sekarang menjadi di Bukalapak, sama aja sama-sama pasar, bedanya kalau Bukalapak sama pasar online kan gitu ya. Yang tadinya belajar di kelas sekarang belajarnya di rumah. Itu adalah penyesuaian namanya, atau itu namanya menyesuaikan atau adjustment lah, ibaratnya seperti itu. Nah, maka dari itu di sini ada data nih, teman-teman bisa lihat datanya. Ada pertumbuhan atau penurunan tingkat konversi. Tingkat konversi ini maksudnya adalah pembelanjaan selama COVID-19. Banyak banget industri-industri yang turun. Yang naik cuman beberapa, ada food, healthcare, ya ada makanan, healthcare, ada media, ada farmasi. Itu yang naik. Kemudian tingkat traffic, ya perbedaan konversi dan traffic itu apa? Kalau konversi itu pembelanjaan, kalau traffic itu kunjungan. Ya mungkin di kunjungan ini ada beberapa industri yang naik ya. Ada finance, food, healthcare, media, dan juga farmasi. Dan sisanya jeblok gitu ya. Bahkan travel kita lihat hampir penurunnya hampir 50% di sini. Ini adalah, saya nggak bisa bilang bencana gitu kan, tapi memang ya mau gimana lagi gitu. Karena COVID-19 sangat sensitif dengan penggaris luar. Sorry, bisa diingat. Oke, lanjut ya. Nah, maka dari itu ada beberapa
ada beberapa industri yang saya bisa sarankan pada seminar pada pagi hari ini ya. Yang pertama itu ada makanan atau F&B. Jadi di sini teman-teman bisa bisnis makanan, bukan maksud teman-teman bisnis terus jualan di kampus ya, bukan. Tapi teman-teman bisnis makanan atau F&B dengan sistem ghost kitchen. Jadi teman-teman tuh nggak perlu punya restoran, teman-teman nggak perlu punya tempat untuk orang-orang makan, tapi teman-teman fokus bikin makanan yang jualannya cuma lewat GoFood dan juga GrabFood. Kemudian juga healthcare seperti halnya herbal dan yang lain-lain, kebutuhan pribadi gitu ya. Kemudian juga teknologi informasi seperti digital produk, e-course dan yang lain-lain, dan juga retail atau jualan online lewat Facebook atau Instagram seperti itu. Ini adalah 4 industri yang mungkin teman-teman bisa mulai dengan cara yang mudah. Nah, maka dari itu, apakah kita perlu mempelajari yang namanya digital marketing? Nah, sebelum kita tahu alasannya, saya harus kasih data dulu ke teman-teman. Nah, data yang pertama, ya, pengguna Facebook di dunia saat ini kurang lebih ada 2,5 miliar pengguna aktif setiap bulannya. Sedangkan di Instagram itu ada 1 miliar pengguna aktif di dunia. 1 miliar pengguna aktif di dunia setiap bulannya. Nah, di Indonesia dengan Indonesia itu bagaimana? Nah, ini di Indonesia ya. Faktanya di Indonesia saat ini populasi kita ada 272 juta orang. Tapi ternyata ada mobile connections-nya itu ada 338 juta. Maksudnya apa? Maksudnya adalah di sini satu orang itu bisa punya lebih dari satu nomor atau satu handphone. Ya mungkin di sini Mas atau teman-teman semuanya ada yang punya 2 nomor, ada yang punya 3 nomor, segala macam. Ya, jadi mungkin bisa dikatakan Indonesia saat ini sudah benar-benar melek dengan digital atau dengan belanja online. Jadi teman-teman, ini kesempatan teman-teman semua untuk masuk ke digital marketing. Nah, lanjut. Ini sosial media yang paling sering digunakan di dunia. Data updated tuh 25 Januari 2020. Kita bisa lihat di sini Facebook ada 2,4 miliar orang, YouTube ada 2 miliar, WhatsApp ini maksudnya Messenger ya, jadi nggak termasuk sosial media. Tapi ada Instagram, ada juga TikTok, sudah mulai nyusul yang lain, ada 800. Bahkan saya sendiri kurang lebih sudah 1,5 bulan saya main di TikTok, saya fokus bikin konten di TikTok. Alhamdulillah sampai saat ini follower saya di TikTok udah 21.000 kalau nggak salah terakhir saya lihat, 21.000. Teman-teman bisa follow TikTok saya juga, Revardi Syafpe namanya. Ya, di situ saya sharing banyak tentang digital marketing dan juga Facebook Ads. Nah, ini yang seru ya. Jadi di sini di Indonesia e-commerce spend by kategori fashion and beauty masih memimpin dengan market share-nya 4,7 miliar dolar, dan kemudian ada electronic and physical media 4,7 miliar dolar juga, ada food and personal care, furniture, toys, DIY, hobi, travel, digital music, dan video games. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri market share-nya sebesar apa, dan teman-teman bisa tentukan produk apa yang ingin teman-teman jual, seperti itu. Ya. Nah, tapi yang menyedihkan adalah satu hal sebenarnya menyedihkan. Bisa jadi teman-teman adalah salah satu dari mereka yang sudah saya sebutkan di atas gitu, yang hanya menjadi penikmat orang-orang yang sedang bisnis online atau orang-orang yang sedang jualan online. Akhirnya teman-teman belanja Shopee, belanja Tokopedia, belanja di Facebook dan yang lain-lain. Jadi, apakah kita perlu mempelajari yang namanya digital marketing? Perlu atau perlu banget? Silahkan dijawab dalam hati masing-masing ya. Kalau begitu, materi pada pagi hari ini saya cukupkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lempar lagi ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, materinya tuh benar-benar padat dan daging semua sih menurut saya. Semoga teman-teman juga menyimaknya dengan seksama ya, karena banyak nilai-nilai penting itu untuk kita lebih siap mental lagi membangun bisnis pastinya ya, Kang ya. Oke. Siap nggak Kang? Kita masuk sesi tanya jawab aja. Siap, boleh. Silakan buat teman-teman yang mau bertanya, bisa kirim pertanyaannya di room chat yang tersedia. Kita ada beberapa menit ke depan untuk
sesi tanya jawab bersama Kang Revardi. Sambil menunggu pertanyaan tadi, ternyata Facebook masih teratas ya. Masih paling atas. Seputar digital marketing nih teman-teman, ada yang mau bertanya silakan, atau misalnya di bagian yang tadi itu super team tuh, membangun super team, sumber daya manusianya dalam bisnis. Barangkali ada yang punya bisnis sendirian sampai saat ini, pengen konsultasi gimana caranya membangun tim, boleh ditanyakan. Silakan pertanyaannya dikirim di room chat. Bisa menggunakan bahasa Indonesia. Iya, udah ada yang masuk nih. Jangan pakai bahasa daerah masing-masing ya, karena kita berbeda daerah. Dari Jawa, dari Sunda, Manado, dan lain-lain. Oke, sudah ada yang bertanya. Kita akan susun dari yang teratas untuk Kang Revardi jawab. Kang Revardi udah ada 2 nih, mau nunggu lagi atau mau jawab satu persatu? Boleh sambil jawab satu persatu aja, biar ke-trigger yang lain untuk nanya. Siap, kalau kayak gitu. Aku akan membacakan pertanyaan nomor 1 ya, Kang? Ya. Apakah, sebelumnya dari Fadia Irmaida, apakah dalam membangun super team ini bisa bertahap? Jika bisa, bidang apa dulu yang didahulukan nih, Kang? Oke. Untuk membangun super team, apakah kita bisa bertahap? Jawabannya adalah sangat-sangat bisa. Nah, bidang apa yang harus kita hire terlebih dahulu atau kita cari terlebih dahulu? Nah, ini tergantung dari teman-teman ya. Jadi teman-teman ini fokusnya di bidang apa, atau fokusnya itu di bisnis apa. Kalau misalkan saya dulu, saya ini fokusnya kan ke marketing, tapi saya harus CSing juga, saya harus pegang salesnya. Ya. Teman-teman bisa rekrut tim atau rekrut karyawan jika teman-teman melakukan satu hal yang berulang-ulang. Dan hal yang berulang-ulang itu menyebabkan teman-teman nggak bisa upgrade ilmu. Nah, saya pada saat itu melakukan hal yang berulang-ulang, apa? CSing. Saya harus ngeladenin orang yang masuk ke WhatsApp handphone CS saya gitu. Karena saya nggak punya CS. Akhirnya, karena saking banyaknya orang yang masuk ke WhatsApp, saya nggak bisa belajar lebih banyak lagi tentang digital marketing. Maka dari itu, setelah 1 tahun saya menjadi single fighter atau fighter lah ya, saya memutuskan untuk rekrut 1 customer service untuk membantu saya menyelesaikan masalah saya yang selalu berulang-ulang ini. Nah, sekarang customer service saya itu ya, yang saya rekrut 4 tahun yang lalu, itu sekarang sudah menjadi supervisor di PT Herbal Indonesia Sejahtera. Jadi yang namanya rekrut super team itu bisa bertahap. Yang pertama, kita cari dulu yang benar-benar kita butuhkan. Jadi jangan terlalu terburu-buru lah ibaratnya. Kalau misalkan Mbak butuh orang konten gitu kan, tapi secara bisnis tuh belum butuh, karena itu masih ibaratnya di bisnis itu ada cost kan. Secara bisnisnya belum butuh, ya udah nggak perlu direkrut, bikin aja konten sebisanya dulu, Kalau misalkan memang sudah cash flow-nya bagus, sudah memang membutuhkan banget, urgent, ya udah kita bisa rekrut. Jadi pelan-pelan tuh bisa, gitu. Oke, baik. Kak Fadia gimana nih? Oh, saya bisnis kuliner, Kak, katanya. Oke, bisnis kuliner. Nah, bisnis kuliner nih apa yang sering dilakukan berulang-ulang? Contohnya masak misalkan. Ya kan? Contohnya masak. Nah, jikalau misalkan memang Mbak ini ingin melakukan peluasan, atau ibaratnya kalau misalkan dalam bahasa bisnis itu scale up, entah itu scale up dalam segi marketingnya atau dalam segi produksinya, Mbak harus lihat dulu hal apa yang Mbak benar-benar lakuin secara berulang-ulang. Contohnya adalah masak, gitu kan.
Nah, masak ini memang apa ya? Ini yang membuat bisnis kuliner tuh benar-benar bagus karena dari rasa. Maka dari itu sebelum rekrut si koki atau sebelum rekrut orang yang masak, Mbak harus bikin dulu SOP-nya. SOP dalam arti Mbak harus bikin dulu resepnya untuk bikin sekian porsi segini, untuk bikin sekian porsi resepnya sekian, untuk bikin sekian porsi resepnya sekian. Jadi di saat nanti ada karyawan masuk, dia udah nggak bingung lagi. Dia tinggal menggantikan posisi Mbak gitu dengan misalkan kulinernya bikin sekian porsi dalam satu hari gitu. Jadi dia udah bisa mengikuti standar operasional standar prosedur yang sudah Mbak buat. Jadi Kak Fadia gimana nih? Jadi tadi bisa banget secara bertahap dan kita harus cari tahu apa sih yang benar-benar kita butuhkan. Tapi buat Kak Fadia, siapkan dulu SOP dan resepnya, apalagi di bisnis kuliner. Oke, kayaknya Kak Fadia sangat puas ya dengan jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Dari Rafni Syaira dan dari Tasikmalaya. Bagaimana caranya memilih tim yang tepat, Kak? Memilih tim yang tepat. Ya itu sebenarnya kayak kita buka lamaran pekerjaan lah. Cuman itu tadi, di saat kita ingin benar-benar masuk ke dunia bisnis atau ingin mendapatkan atau ingin mulai membangun tim, satu ilmu yang harus teman-teman kuasai yaitu ilmu tentang psikologi atau ilmu tentang manusia. Karena apa? Karena kita berkomunikasi dengan manusia pastinya, kita tidak berkomunikasi dengan yang lain gitu kan. Jadi untuk mendapatkan tim yang tepat, pastikan Mbak atau Mas ini bisa memahami karakteristik manusia. Karena cara komunikasi, jadi kita tuh nggak bisa mukul rata semua manusia itu sama, itu nggak bisa. Jadi Mbak, apalagi kita masih small business gitu ya, kita harus bisa memahami ilmu itu untuk kita biar tahu gitu, cara komunikasi sama dia tuh gimana, agar pesan saya atau agar bisnis saya ini masih tetap bisa berkembang. Gitu. Contohnya di sini ada 20 orang dan semuanya itu pasti berbeda-beda cara komunikasinya. Dengan si A saya harus komunikasi secara lembut, dengan si B saya harus membreakdown kegiatannya dia agar dia bisa mengerti apa yang harus dia lakukan ke depannya. Dengan si C saya harus gini, dengan si D saya harus kayak gini. Nah itu penting. Jadi pahami dulu ilmu tentang manusia terlebih dahulu sebelum Mbak mulai melakukan rekrutmen. Atau kalau misalkan mau simpel ya kita tinggal bayar HRD gitu. Kalau misalkan mau simpel, cuman ya nggak bakal kerasa perjuangannya, asik. Gitu. Oke, baik Kak Raf Nisyaira, semoga terjawab dengan puas ya, karena udah jelas itu kuasai ilmu psikologi atau tentang manusia. Lanjut langsung aja ke pertanyaan ketiga. Bagaimana membangun kepercayaan terhadap para tim dari Farha Homsatul Fajri? Bagaimana cara membangun kepercayaan terhadap para tim? Ke tim ya? Iya. Ya. Cara membangun kepercayaannya adalah Mas atau Mbak harus menjadi contoh. Harus menjadi contoh yang baik. Sebelum rekrut tim harus bisa ilmu yang akan dikerjakan oleh tim tersebut, contoh konten. Meskipun saya nggak bisa yang namanya Corel Draw, saya nggak bisa yang namanya Photoshop, tapi saya tetap bisa desain. Meskipun saya nggak bisa CSing, meskipun saya memang butuh CS gitu kan, butuh customer service, tapi saya tetap bisa CSing. Gitu, pengalaman, experience yang akan ibaratnya meningkatkan kepercayaan orang atau kepercayaan tim kita terhadap kita. Ya, sebagaimana misalkan di sini ada teman-teman yang suka main futsal dan sering menjuarai lomba futsal. Nah, pasti teman-teman atau orang-orang baru yang baru kenal teman-teman, bisa teman-teman tahu teman-teman sering lomba futsal, pasti teman-teman akan dipercayakan tentang futsal kepada teman-teman. Kayak gitu. Jadi experience lah yang akan membuat kita diberikan respect lah, gitu. Diberikan mungkin penghormatan atau mungkin diberikan hormat lah kayak gitu. Jadi pastikan, maka dari itu tadi yang di slide saya bilang sebelum kita masuk ke bisnis lebih baik datang dulu untuk mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Gitu. Jadi dalam kondisi apapun nanti bisnis, dalam kondisi apapun, dalam masalah apapun, yang tetap making decision tetaplah kita, karena kita lebih punya pengalaman daripada yang lainnya.
Bagaimana Kak Farha Homsatul Fajri atas jawabannya? Jadi kita harus menjadi contoh yang baik dan kita juga harus punya pengalaman serta kepercayaan juga dari mereka gitu. Kalau misalnya ada, oke baik, terima kasih. Cukup kayaknya. Lanjut ke pertanyaan keempat. Dari Putri Dwi Lestari nih Kang. Dalam penggunaan platform media sosial seperti Instagram, untuk mempromosikan produk bagi sebagian orang, hal pertama yang dilakukan adalah merapikan feeds supaya lebih menarik ya. Apakah hal tersebut perlu atau efektif untuk menarik customer? Silakan. Untuk merapikan yang namanya feed kali ya, feed dan yang lain-lain. Iya, yang paling penting memang konten sih ya. Terutama di Instagram yang sifatnya bener-bener visual. Yang paling harus kita perhatikan sebelum kita mulai promosi itu memang harus dari konten kita. Konten kita itu sudah engage belum? Konten kita tuh sudah ngajak orang untuk interaksi belum? Konten kita tuh udah kena belum sih di orang gitu? Udah benar-benar ngajak orang komen belum? Udah ngajak orang likes belum? Kalau belum, kalau misalkan kita posting, katakanlah di sini teman-teman ada yang punya 1000 follower, ya kan? Teman-teman posting tapi nggak ada yang like sama sekali ya. Itu artinya kontennya tuh nggak ada ngajak nge-like, nggak ada ngajak komen dan yang lain-lain. Gitu. Maka dari itu yang harus kita benahi sebelum kita melakukan promosi pasti kontennya. Kontennya sudah memudahkan calon konsumen belum untuk mendapatkan informasi yang dia butuhkan. Kalau misalkan sudah, baru kita bisa masuk ke promosi. Nah, promosinya itu kan ada dua, ada secara organik, ada secara berbayar. Berbayar itu iklan, organik itu kita harus mengoptimasi hashtag, kita harus mengoptimasi yang lain-lain. Jadi memang konten itu sangat penting di dalam sosial media. Bagaimana Kak Putri? Oke, terima kasih. Lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Jadi penting ya nanti memperbaiki feeds-nya dan tentukan kontennya supaya persiapkan supaya lebih menarik. Dari Nimas Mardotila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari Bengkulu nih, Nimas. Bagaimana tips untuk meningkatkan kepercayaan diri untuk memulai suatu usaha atau bisnis? Karena sebagian orang sudah ada niat, namun bingung untuk memulainya dikarenakan malu. Silakan. Ya, untuk meningkatkan kepercayaan diri ya, percaya diri kita untuk memulai bisnis. Kalau misalkan saya, jadi gini, manusia itu bergerak dengan dua cara. Yang pertama ada keterdesakan, yang kedua ada iming-iming. Ya ini secara psikologis, secara ilmu psikologinya itu manusia bergerak hanya dengan dua cara. Yang pertama itu karena keterdesakan atau karena tekanan, yang kedua itu karena adanya iming-iming. Ibaratnya kalau misalkan bahasa mudahnya itu orang bergerak karena ada neraka dan karena ada surga. Ada orang yang takut neraka, maka dari itu dia sholat. Ada orang yang pengen masuk surga, maka dari itu dia sholat. Hanya ada dua itu aja. Nah, tinggal yang pertama, kenali diri sendiri dulu. Kenali dulu diri sendiri. Mbak atau Mas ini bergeraknya karena apa? Takut karena neraka atau karena pengen masuk surga? Gitu. Oh, saya sholat karena saya takut masuk neraka. Nah, situ kita udah tahu kan. Artinya kita harus menciptakan kondisi keterdesakan di sana. Contohnya pada saat saya mulai bisnis 4 tahun yang lalu, mulai usaha, saya memang ada kondisi keterdesakan, yaitu adalah masalah finansial. Ya, karena memang pada saat itu finansial keluarga sedang nggak bagus, yang mana kalau misalkan saya nggak nabung, saya nggak nyari uang gitu kan, saya mungkin berhenti kuliahnya di semester 3 gitu. Itu adalah kondisi keterdesakan bagi saya. Nah, mungkin ada teman-teman yang bergerak karena memang pengen masuk surga, karena memang udah tahu ada surga gitu. Contohnya adalah saya mau bisnis karena apa? Karena saya pengen beli Mercedes. Saya pengen nikah sama dia gitu. Saya pengen segala macam. Itu adalah karena adanya surga. Jadi yang pertama, untuk meningkatkan kepercayaan diri itu kenali dulu diri sendiri. Setelah kenal diri sendiri, ya kan, kita tahu diri kita tuh seperti apa karakteristiknya, baru kita stimulasi dengan
yang tadi itu dengan keterdesakan atau dengan iming-iming, dengan neraka atau dengan surga, seperti itu. Ya, bagaimana Kak Nimas atas jawabannya? Bener banget, kita harus kenali diri sendiri ya. Nanti tuh kita bakalan tahu kita ini introvert atau extrovert gitu. Karena kalau aku pribadi, aku orangnya keterdesakan. Alhamdulillah, semoga langsung belajar lagi ya Kak tentang mengenali diri. Lanjut dari Bogor nih, dari Nanda Elisa Yunita. Strategi marketing yang paling ampuh dan berpengaruh untuk mendatangkan income itu apa menurut Kang Revardi? Diskon atau desain dari platform media yang digunakan? Oke, kalau misalkan kita berbicara strategi marketing dan disandingkan dengan income, ya, strategi marketing disandingkan dengan income itu nggak boleh. Karena apa? Karena income ini urusannya sama sales. Ya, urusannya dengan customer service yang membuat orang itu beli. Tapi kalau misalkan strategi marketing itu adalah kita boleh menyandingkannya dengan bagaimana caranya mendapatkan banyak orang yang masuk ke WhatsApp atau masuk ke toko kita di Bukalapak atau Tokopedia atau di Shopee. Nah, itu baru boleh. Tapi kalau misalkan kita sandingkan dengan income itu nggak boleh, karena udah beda divisi lah ibaratnya. Ya, jadi saya akan jawab sebisa mungkin nih. Strategi marketing apakah diskon atau apakah fitur-fitur yang dibuat oleh marketplace tertentu gitu. Untuk mendapatkan income, yang pertama, apalagi kalau misalkan teman-teman di jualan marketplace, sebenarnya pembahasannya jauh banget. Kalau misalkan kita menggunakan marketplace untuk mendatangkan income, yang pertama kita harus membangun toko kita dulu. Dalam arti marketplace itu, ya, bahasa sederhananya seperti halnya Indomaret. Kenapa seperti halnya Indomaret? Contoh, di saat teman-teman masuk ke Indomaret ingin mencari sebuah produk, tapi kita dipaksa untuk melihat produk-produk yang lainnya. Gitu. Contoh ya, di sini Mbak Pratiwi, Mbak Septiana masuk ke Indomaret untuk beli Pocari Sweat. Tapi secara tidak langsung Mbak Septiana ini dipaksa untuk ngeliat Coca-Cola, terus teh pucuk harum, yang lain-lain. Yang seperti itu loh. Yang akhirnya saya nggak jadi Pocari Sweat, maunya teh pucuk gitu misalkan. Jadi kalau misalkan strategi marketingnya mungkin bisa dibuat seperti itu ya. Kalau misalkan di marketplace, kalau misalkan di Instagram ya konten kita harus kita perbaiki dulu. Kalau di Facebook copywriting kita harus kita asah dulu, kayak gitu. Jadi kita nggak bisa menyandingkan income dengan strategi marketing. Jadi gini, marketing itu fokus mendatangkan calon konsumen, sedangkan sales mengubah calon konsumen menjadi income. Gitu. Oke, dari Kak Nanda, jadi gitu. Bagaimana pendapatnya? Oke, sudah terjawab. Lanjut nih dari Ijan Furkon Coach. Semoga tadi jawabannya memuaskan ya. Kalau misalnya kurang nanti bertanya lagi. Dari Majalengka bertanya, bisnis Kak Ijan itu MSI produk skincare. Bagaimana caranya menyusun tim yang royal dan bisa konsisten? Karena ada member-member yang mati atau tidak aktif katanya. Bagaimana untuk mengaktifkan lagi supaya mereka juga semangat lagi nih Kak? Oke, tim yang dimaksud di sini artinya tim penjualan atau reseller ya. Bisa dibilang reseller, bukan tim internal ya. Jadi bagaimana cara membuat mereka semangat? Yang pertama, karena saya juga ada bisnis yang base-nya on distribusi dengan agen reseller, untuk membuat mereka semangat, yang pertama kita harus tahu dulu apa penyebabnya dia atau apa penyebabnya mereka sehingga mereka tidak semangat. Ya, di sini kita dipaksa untuk melakukan riset, tanya satu-satu, kenapa sih Kak kok nggak semangat sekarang? Catat satu-satu hasilnya, kemudian dibuat menjadi sebuah data. Ternyata dari sekian reseller saya, ya, yang membuat mereka nggak semangat itu karena mereka tidak memiliki ilmu pengetahuan terhadap sosial media marketing. Nah, gimana cara bikin semangat? Ya udah kita tinggal bikin kursus untuk agen atau reseller kita
tentang social media marketing. Intinya kita menyediakan fitur yang belum pernah kita sediakan sebelumnya untuk menunjang cara berjualan atau untuk menunjang cara jualan si tim kita, kayak gitu. Jadi di Herbalize apa yang membuat mereka nggak semangat gitu kan? Banyak hal sih, yang mulai dari pembelajaran, mulai dari produk dan lain-lain. Tapi ternyata saya ambil kesimpulan kurikulum kita belum benar, kurikulum pembelajaran kita belum pas, ya. Yang seharusnya kita bikin kurikulum dari A sampai Z, kita masukkan dari J sampai Z. Jadi A dan seterusnya itu ketinggalan. Yaudah, sekarang kita atur ulang kurikulum pembelajarannya agar si reseller yang baru masuk bisa belajar dari A sampai Z. Kayak gitu. Iya, Kak Ican, itu jawabannya. Nanti bisa oh oke. Sudah puas kayaknya. Lanjut ke Ade Ramadan. Bagaimana cara atau tips and trick untuk tetap bertahan dengan satu jenis produk yang kita jual dan meningkatkan penjualannya? Oh, biar konsentrasi nih, Kang. Tips and trick ya. Iya, yang pertama kalau misalkan kita beri tips and trick, yang pertama kita fokusnya kemana, jalur distribusinya. Kita langsung ke end user atau menggunakan jalur distribusi seperti halnya agen atau reseller. Kemudian inovasi apa yang bisa kita hadirkan di masa-masa seperti ini. Tips and trick untuk kita bertahan. Ibaratnya secara bisnis kita tetap pada produk yang sama, tapi kita fleksibel. Kita menyesuaikan keinginan market gitu. Misalkan market saat ini pengennya belanja secara daring atau secara online, ya udah kita sediakan secara online. Gitu. Kemudian, oke lah kalau misalkan market pengennya B, ya udah kita ikutin B. Kalau market pengennya C, ya kita ikutin C. Gitu. Jadi kita harus benar-benar fleksibel banget sistemnya kita saat ini, bukan produknya ya, tapi sistem marketingnya gitu loh. Kalau misalkan perilakunya market saat ini di A, ya udah kita harus ke A. Ya, kalau misalkan mereka ntar ke B, ya udah kita harus ke B, kayak gitu. Bukan bisnis modelnya, tapi sistem marketingnya aja. Kalau bisnis model tuh nggak boleh berubah. Gitu. Wah, iya tuh, jadi Kade yang harus diinovasikan tuh sistemnya. Tapi tetap ya, Kang. Semoga menjawab pertanyaan dari Kang Ade. Lanjut aja dulu ke Kak Agil Maulana dari Banyuwangi. Tapi sebenarnya kita nafas dulu mungkin Kang 3 detik. Boleh. Menjawab pertanyaan, terus alhamdulillah masih banyak yang masuk pertanyaannya. Ini kalau offline rame kayaknya ya di Unsil. Oke. Kita mulai lagi menjawab. Dari Kak Agil Maulana, apabila kita ingin memulai membangun suatu startup, bagaimana strategi mencari ide yang bagus agar nantinya solusi yang ditawarkan pada platform kita memiliki nilai pasar yang tinggi? Oke. Pertanyaan yang bagus ya. Sebenarnya simple, untuk mendapatkan ide yang bagus itu simple. Saya cuma butuh satu kata. Kata tersebut adalah tapi. Kata tersebut adalah tapi. Kadang kita sering ngobrol atau kita sering teman-teman sering ngobrol satu sama lain gitu ya. Gue tuh pengen makan mie bro, tapi kalau makan mie itu nggak bisa dibawa kemana-mana. Akhirnya muncul brand nggak? Ada brand baru yang namanya Popmie, yang mas atau teman-teman semuanya bisa makan mie di mobil bisa, di motor bisa, dimanapun bisa. Ya gitu. Ya, jadi untuk mendapatkan ide yang sangat-sangat, yang mungkin bisa bagus di dunia startup, gunakan kata tapi. Gunakan kata tapi. Contohnya seperti Indomie tadi, gitu kan. Kita mungkin tidak akan pernah mengenal Popmie kalau misalkan nggak ada orang yang ngomong itu. Saya tuh pengen makan Indomie, cuman nggak bisa dibawa. Tapi ya masa kamu bawa mangkok gitu dalam mobil, kan nggak mungkin kan. Makanya ada Popmie. Jadi itu menjadi kata tapi itu sebenarnya sangat powerful kalau kita tahu artinya. Jadi kalau misalkan orang-orang lagi ngobrol sama teman-teman terus ada kata tapi, ya langsung catat tuh apa tapi apa tuh. Kayak gitu. Itu bisa menjadi sebuah produk atau bisa menjadi sebuah brand.
Loh, oh masih ada. Oh, maaf Kak, tadi aku keluar dulu. Oh iya, iya. Kayaknya teknis. Iya, bagaimana Kak Agil tadi? Jadi kalau misalnya kata tapi itu dalam kalimat bisa dijadikan strategi juga untuk membuat ide ya Kang? Iya, betul. Oke. Tadi sebelum look out, aku ada lihat pertanyaan dari Muhammad Angga. Katanya, bagaimana saya mendapatkan passive income nih Kang? Tapi saya sulit memegang uang. Kalau Sulit tidak salah. memegang. Iya, jadi income itu kan ada dua memang ya, ada aktif, ada pasif. Pasif itu di mana uang lah yang menghasilkan uang menghasilkan uang untuk kita. Contoh seperti halnya investasi. Dan tapi masa sendiri tuh nggak bisa megang uang. Jadi ya itu adalah kebiasaan apa ya? Kebiasaan yang memang harus kita perbaiki sih, apalagi terhadap uangnya. Jadi apa namanya? Mindset kita terhadap uang itu harus kita ubah. Dalam arti begini. Banyak orang yang beranggapan bahwasanya uang itu sebagai alat tukar. Alat tukar untuk kita memenuhi apa yang kita inginkan. Tapi mindset yang sebenarnya benar adalah uang itu berfungsi sebagai alat tukar manfaat. Bukan alat tukar sesuatu yang kita inginkan, tapi uang itu sebagai alat tukar manfaat. Dan manfaat itu bisa kita rasakan sendiri atau dirasakan oleh orang lain. Gitu. Nah, jadi contohnya Mas punya uang gitu kan, punya uang bisa dibagikan ke orang lain dengan membelikan makanan orang lain, membelikan makanan temennya gitu kan, dengan membelikan segala macam lah, tapi itu akhirnya berujung dengan menjadi manfaat, itu baik. Nah, saya nggak paham nih yang dimaksud nggak bisa megang uang itu kenapa, karena nafsu belanja kah, atau karena apa, ya itu memang harus kita batasi ya, dalam arti kita harus memperbaiki diri kita sendiri dulu tuh, sebelum kita masuk ke passive income kayak gitu. Baik, terima kasih Kang Revardi. Buat teman-teman, gimana nih tadi materi tanya jawabnya dari Kang Revardi yang menurut Septi udah sangat padat, jelas, dan harus kita lakukan segera aksi nyatanya, nggak hanya teori. Atau masih bingung, bisa nanti mungkin beberapa menit lagi ditanyakan, karena ini udah menit-menit terakhir nih Revardi selesai memberikan pemaparannya. Teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Satu lagi, betul? Kang Revardi, satu lagi boleh, ini terakhir? Boleh. Oke. Ya, insya Allah ini teman-teman. Bisa di-mute dulu. Oke. Kak, izin bertanya, dalam membangun bisnis atau usaha, perlukah kolaborasi dengan bisnis lain? Tips memilih bisnis yang cocok untuk diajak kolab bagaimana? Perlu nggak sih kita kolaborasi dengan bisnis lain? Ya tergantung kebutuhan kita perlu atau enggak. Kalau misalkan dan kolaborasi ini dalam bentuk apa? Ya, kolaborasi ini dalam bentuk apa nih? Dalam bentuk produk kah? Dalam bentuk apa dulu? Jadi kalau misalkan kolaborasi ini hanya membuat aktivitas bisnis teman-teman menjadi lebih banyak dan menghasilkan keuntungan yang jauh lebih sedikit, ya mending nggak usah. Gitu. Tapi kalau misalkan sifatnya kolaborasi ini teman-teman bisa mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar daripada keuntungan yang sebelumnya, ya udah nggak apa-apa. Dan bagaimana cara kolaborasinya? Ya kita harus lihat dulu kebutuhan kita apa dan yang dia inginkan dari kita itu apa. Karena kolaborasi ini artinya harus ada dua belah pihak yang diuntungkan gitu loh. Jangan sampai dia mengambil keuntungan dari teman-teman dan teman-teman hanya mengambil keuntungan dari dia. Harus nggak kolaborasi? Nggak harus. Yang penting konsisten sama aktivitas bisnis yang saat ini sedang kita jalani. Kalau misalkan saat ini sedang kita jalani itu udah profit yang cukup bagus, ya udah fokus aja di situ. Jangan sampai profitnya turun hanya karena pengen kolaborasi sama ini. Nah,
jangan. Jadi fokus gitu. Oke, fokus. Jadi tergantung kebutuhan ya, Kang. Ini Betul. satu lagi, co-founder itu wajib ada nggak, Kak? Co-founder untuk apa ya co-founder? Co-founder kan hanya istilah sebagai yang apa ya, penemu kedua mungkin ya. Yang wajib ada dalam sebuah badan usaha itu yang pastinya direktur dan juga komisaris sih. Kalau co-founder nggak wajib. Oke, jadi nggak wajib ya, tinggal nanti dicari tahu direktur dan komisaris itu tugasnya kayak gimana. Itu mungkin yang harus Kak Rafni Syaira kepoin selanjutnya. Teman-teman, ini udah 10.30. Kalau misalnya di jadwal sih udah selesai. Ya, semoga memuaskan ya untuk seluruh peserta di sini. Soalnya dari tadi kayaknya, wah, dimulai materi, tanya jawab, udah padat dari Kang Revardi, semuanya daging menurut saya. Semoga bermanfaat sih untuk Kang Revardi, untuk kita semua, materi-materinya. Oke, berarti sesi tanya jawab aku tutup. Dan sekarang mungkin ada terakhir nih, dari Kang Revardi, ada yang ingin disampaikan? Ya. Terakhir yang pengen saya sampaikan buat teman-teman semua adalah teman-teman kalau misalkan memang ingin masuk ke dunia entrepreneur atau bisnis, semangat dari sekarang, jangan pernah lelah, jangan pernah baper, jangan baperan, karena bakal banyak banget pengalaman atau hal-hal yang bakal teman-teman jumpai nanti di dunia entrepreneur. Yang penting harus semangat dan kita harus tetap jadi diri kita sendiri. Kita jangan sampai bisnis hanya karena untuk dilihat oleh orang lain. Kita fokus bisnis untuk memberikan manfaat untuk orang lain. Oke, itu aja dari saya. Ya, baik Kang Revardi, terima kasih sekali lagi. Jadi mungkin sebelum saya berikan atau kembalikan lagi ke MC, ada sedikit kesimpulan tadi dari materi Kang Revardi, yaitu kita harus memulai sedini mungkin untuk berbisnis. Terus lebih baik dagang dulu baru bisnis, tujuannya untuk mencari pengalaman sebanyak-banyaknya untuk memulai bisnis. Dan ternyata belajar digital marketing itu perlu, karena seperti yang kita ketahui tadi, banyak sekali pengguna internet, apalagi di tengah pandemi kayak gini. Mungkin sekian dari saya, moderator dan yang membarengi Kang Revardi selaku pemateri. Mohon maaf teman-teman kalau misalnya selama tadi pelaksanaan banyak kesalahan dan kekurangan, khususnya dari saya pribadi. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih juga kepada pemateri kita yang sudah memaparkan materi dengan baik, dengan jelas juga. Juga kepada moderator kita, Teh Septi, yang telah membantu jalannya diskusi. Semoga materi yang telah kita terima hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke teman-teman, setelah ini akan ada penjelasan mengenai door prize dan teknik pengambilan dari door prize itu sendiri dari sponsor kita, yaitu Ruang Guru, yang akan diwakili oleh Saudara Hadid Kahfidin, perwakilan dari tim Ruang Guru. Kepadanya dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman dari Universitas Siliwangi, khususnya untuk teman-teman dari Kopma yang luar biasa banget untuk hari ini udah ngasih seminar yang bisa bilang keren banget. Terus juga menurut saya pribadi itu semuanya beef gitu ya teman-teman. Apalagi buat teman-teman yang memang pengen memulai usaha, terus juga pengen lebih tahu lebih lanjut gitu kan untuk bisnis online itu seperti apa gitu. Dan sebelumnya kenalin dulu, nama saya Hadid Kahfidin, saya perwakilan dari Ruang Guru dan Skill Academy untuk wilayah Priangan Timur. Saya bekerja di Ruang Guru sebagai Education Consultant atau konsultan edukasi. Jadi kalau misalkan teman-teman memang ada problem atau seperti adiknya atau mungkin teman-teman sendiri pengen meningkatin skill atau soft skill teman-teman, atau teman-teman juga pengen
punya skill yang berbeda gitu dari job desk teman-teman sendiri atau mungkin dari tujuan teman-teman sendiri, itu bisa konsultasi bareng sama saya. Nah, untuk ngomongin soal door prize hari ini, terima kasih banget sekali lagi untuk teman-teman dari Kopma udah bisa kerjasama bareng sama kita juga. Kita bakal ngebagiin door prize untuk teman-teman yang memang aktif untuk di hari ini, tapi bukan cuma aktif aja. Untuk teman-teman yang nantinya pengen mendapatkan voucher potongan dari Ruang Guru, dan ini potongannya lebih besar daripada program yang ada di TV atau mungkin yang ada di sosial media, Instagram dan segala macam, itu bisa langsung menghubungi saya. Untuk nomornya, untuk teman-teman, karena ini terbatas dan saya nggak akan membagikan semuanya. Jadi untuk teman-teman yang pertama kali mau WA saya dengan nomor yang sudah saya bagikan di kolom chat, itu bisa langsung mendapatkan voucher untuk Ruang Guru dan Skill Academy. Apa sih Ruang Guru? Nah, kalau misalkan teman-teman belum tahu, agak sedikit di-share juga untuk Ruang Guru secara keseluruhan gitu. Jadi buat teman-teman yang memang kalian adalah seorang kakak yang berbaik hati gitu ya untuk adiknya dan pengen adiknya ini belajarnya lebih efektif juga, karena kan sekarang lagi di masa-masa pandemi dan masa-masa orang itu lagi bingung untuk adiknya atau mungkin saudaranya atau untuk tetangganya gitu yang pengen belajar tapi bingung untuk gimana caranya kita belajar lebih efektif dan gimana caranya kita juga belajar online gitu. Nah, saya punya satu platform yaitu Ruang Guru, teman-teman. Jadi Ruang Guru ini adalah salah satu bimbel online terbesar di Indonesia, nomor pertama, dan teman-teman juga pasti udah tahu lah di TV, di Instagram, di sosial media semuanya udah ada gitu kan. Jadi belajar lebih mudah pakai yang namanya aplikasi Ruang Guru, teman-teman. Dan kita juga ada Ruang Guru for Desktop, atau mungkin untuk di laptop atau di PC itu juga bisa kalian akses, atau di handphone kalian juga kalian bisa akses, teman-teman, gitu ya. Untuk materinya kita banyak dari mulai SD, SMP, sampai SMA. Bahkan untuk teman-teman yang punya adik yang pengen masuk ke perguruan tinggi atau pengen masuk Unsil nih, lewat jalur SBMPTN atau mungkin pengen belajarnya lebih bagus untuk nanti SNMPTN. Nah, kita juga ada teman-teman untuk paket untuk teman-teman belajar SBMPTN juga dan untuk menaikkan di nilai kalian, teman-teman ya. Ini untuk di ruang belajar atau mungkin di ruang gurunya sendiri. Jadi kalau kalian punya adik, punya saudara atau punya tetangga yang sekiranya pengen belajar lebih efektif lagi menggunakan platform, nah ini bisa langsung berlangganan untuk di aplikasi Ruang Guru. Karena kalau misalkan kalian langsung beli di aplikasi itu untuk paket 1 tahunnya sebesar 1.350.000, teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian pakai kode voucher yang kita kasih, itu harganya bisa lebih dan lebih murah dari harga yang ada di aplikasi, teman-teman. Terus, bukan cuma itu aja, kita juga punya yang namanya Skill Academy. Ini first platform kursus online di Indonesia berbasis skill. Jadi untuk teman-teman yang pengen mengembangkan diri kalian, pengen jago pemasaran, pengen bisa untuk di bisnis dan keuangan juga, atau mungkin teman-teman lagi persiapan tes untuk CPNS, atau untuk persiapan, atau teman-teman pengen bisa lebih mantepin nih untuk teknologi and software-nya, teman-teman bisa langsung akses aja untuk di Skill Academy by Ruang Guru, teman-teman. Dan ini juga sama, teman-teman, kita bakal ngasih voucher-nya untuk kalian, gitu ya. Karena ini adalah kursus yang terpercaya dengan instruktur yang terpercaya dan dapat diakses seterusnya atau long last time dan tidak terbatas, teman-teman. Selama kalian masih aktif akunnya, teman-teman masih bisa dipakai gitu kan. Ada tes kemampuannya juga, yang paling penting adalah bersertifikat itu, teman-teman ya. Untuk kelasnya kita banyak. Kalau misalkan kalian pengen belajar untuk online shop, misalkan di Instagram gitu ya, ada satu kelas juga yang saya rekomendasi, yaitu sukses bisnis online di shop Instagram gitu kan. Online shop di Instagram ini juga bisa kalian pakai
Dan harga kelasnya itu 250.000 kalau misalkan langsung di website, tapi kalau misalkan lewat saya, itu harganya bisa lebih kurang lagi teman-teman, karena kalian akan mendapatkan kode voucher. Sekali lagi, langsung aja chat ke nomor yang udah saya kasih di kolom chatnya di Google Meet teman-teman. Kelasnya banyak teman-teman, tinggal pilih aja kira-kira kalian pengen kelas apa, mau yang satu paket atau mungkin mau yang ala carte atau satuan teman-teman ya. Ini juga bisa kalian akses kok gitu teman-teman. Barangkali ada yang mau nanya atau yang pengen langsung dapetin vouchernya, kalian bisa langsung chat ke nomor saya di 081 223 277 898. Thank you banget buat teman-teman Kopma Unsil. Oke, terima kasih kepada perwakilan dari Ruang Guru yang telah memberikan penjelasan mengenai door prize atau voucher kita kali ini. Dan untuk mendapatkan vouchernya bisa langsung chat langsung ke Hadid ya dengan nomor yang telah dituliskan di kolom komentar, di kolom chat maksud saya. Semoga vouchernya bisa berguna buat kita dan bermanfaat tentunya untuk kita semua teman-teman. Baik rekan-rekan semuanya, waktu juga sudah menunjukkan pukul 10:42 dan itu menandakan bahwa kita sudah berada di penghujung acara ya teman-teman. Nah, baik. Sebelum acara ditutup, kami dari panitia akan membagikan link absensi kedua untuk semua peserta bisa dicek di grup WhatsApp masing-masing untuk mengisi absen yang kedua ya, teman-teman. Nah, terima kasih kepada semua peserta yang sudah hadir di acara webinar kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian acara webinar kali ini. Saya Agin Syakila Mandau dan rekan saya Ridwan Firmansah selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, untuk dipersilahkan mengisi absen terlebih dahulu ya teman-teman, Ya, absen bisa. terakhir. Di kolom komentar dan juga tersedia linknya di grup WhatsApp ya Teh Agin. Iya, betul sekali. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman telah mengikuti kegiatan seminar ini dari awal sampai akhir, dan juga jangan lupa untuk diklaim vouchernya di Ruang Guru dengan langsung menghubungi Kang Hadid tadi ya, untuk bisa mendapatkan voucher diskonnya dan juga voucher lainnya dari Ruang Guru tentunya. Iya, betul sekali. Oke, baik teman-teman, untuk dipersilahkan mungkin bisa meninggalkan room chat Iya. dan bisa langsung menghubungi Kang Hadid ya untuk beberapa orang pertama yang menghubungi Kang Hadid ya tentunya. Baik, juga tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada perwakilan dari Ruang Guru, Kang Hadid, dan juga moderator kita, Teh Septi, sekaligus pematerinya yang memang sangat luar biasa, yaitu Kang Revardi Syaputra. Selain itu juga kami ucapkan terima kasih untuk Badan Pengawas Kopma Unsil dan juga Ketua Umum Kopma Unsil yang telah memberikan sambutannya kepada maksud kami, telah memberikan sambutan di acara webinar kita kali ini, maksud saya. Iya, benar sekali. Oke, teman-teman, terima kasih dan jangan lupa untuk mengisi absensi terakhir maksud kami yang telah disediakan di kolom chat dan juga di WhatsApp grup ya, teman-teman. Ya, bisa diakses. Oke, nampaknya sudah berkurang ya peserta dan memang boleh dipersilahkan untuk meninggalkan room chat, room ini maksud kami, room webinar kita. Iya, Ya, karena memang
acara Meninggal. kali ini selesai. Oke, mungkin dari operator bisa membantu menyalakan musiknya agar teman-teman panitia juga makin Iya. semangat ya tentunya. Iya. Dan juga tidak berasa sepi gitu, tidak berasa hening. Oke. Nah, benar sekali. Oke. Dan untuk teman-teman yang penasaran dengan judul lagu yang kita putar di backsound ini, yaitu judulnya apa, Teh? Judulnya Jingle Kopma. Ini tuh Betul. lagu yang benar-benar favorit banget ya. Kopma Unsil, Kopma Universitas Siliwangi. Nah, ini nih lagunya. Oke, sambil proses live room, kalian boleh mendengarkan lagu dari Jingle Kopma ini. Benar sekali. Oh iya, Teh Agin, ngomong-ngomong nih, setelah kita mendengarkan materi dari Kang Revardi Syaputra, apakah Teh Agin memiliki keinginan untuk membangun bisnis, ataupun kalau Teh Agin sudah mempunyai bisnis, mungkin pengen lebih meningkatkan lagi bisnisnya gitu, Teh? Nah, benar sekali. Ngomong-ngomong tadi menyinggung tentang bisnis itu ya, untuk memulai bisnis itu benar-benar ada keinginan ya untuk memulai bisnis, yaitu walaupun memang tidak gitu ya bisnisnya, saya juga bisa ya berkreatif walaupun itu kecil gitu ya. Ya itu Allah ya ke depannya gitu. Kalau Tuhan sendiri bagaimana tanggapannya mengenai Oke, mantap sekali ya tentunya. Dan kalau untuk saya pribadi, mengingat juga di era pandemi ini segala banyak keterbatasan, akan tetapi telah dijelaskan tadi oleh Kang Revardi bahwa di era manapun kita harus tetap bisa berjuang dan juga jangan dijadikan sebuah alasan gitu ya, Teh ya. Dan iya kalau benar saya sekali. pengen meningkatkan gitu, pengen mengembangkan bisnis yang memang bisnis kecil-kecilan saya yang sudah saya rintis ya dari awal tentunya, dan menambah semangat juga untuk tetap bertahan di era pandemi seperti ini, Teh tentunya. Iya betul sekali. Walaupun bisnis kita sekarang sudah teknologi makin canggih, kita juga jangan malas-malasan gitu. Tetap kita harus memanfaatkan gitu ya komunikasi atau alat komunikasi, apapun itu handphone, laptop untuk berbisnis gitu ya, supaya kita lebih leluasa dan bisa mencari peluang bisnis gitu ya. Oke, betul sekali. Oke, buat teman-teman yang mungkin ada yang join lagi nih ya, karena acara sudah selesai, teman-teman. Iya, karena acara sudah selesai, teman-teman boleh meninggalkan room ini, dan untuk pengklaiman door prize ataupun voucher dari ruang guru, teman-teman boleh mengkontak langsung Kang Hadid ya, Kang Hadid. Nomor WhatsApp-nya ada di kolom chat ya teman-teman, dan kami selaku pembawa acara dan juga perwakilan dari Kopma Universitas Siliwangi mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi teman-teman yang mana telah mengikuti kegiatan seminar kita yang pertama kali ini maksud kami. Dan ya, jangan lupa juga untuk mengikuti kegiatan seminar-seminar ataupun webinar yang akan Kopma Unsil selenggarakan selanjutnya ya Teh Agin. Ya benar sekali. Jika nanti ada webinar selanjutnya di Kopma Unsil, kita akan berikan atau akan kasih tahu teman-teman ya buat nanti acara webinar juga ataupun nanti gitu ya. Saya kita lihat gitu di Instagram Kopma Unsil ya tentunya. Oke, betul sekali. Jangan lupa teman-teman juga untuk follow Instagramnya ya Teh, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Dan kalian juga bisa tahu info-info tentang Unsil, bisa cek Instagramnya di @kopmaunsil. Betul sekali. Silahkan para peserta untuk Oke, baik teman-teman peserta boleh meninggalkan room kali ini, dan juga untuk
dapat segera mengisi absensi terakhir ya teman-teman. Untuk keperluan draft dari Kopma Unsur itu sendiri. Teman-teman. Iya. Dan juga terima kasih kepada Kang Hadid yang telah memberikan tadi penjelasan mengenai ruang guru dan memberikan voucher kepada para peserta. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama, thank you ya. Iya. Terima kasih. Di dunia bersama Kopma manusia tercinta, kita berjalan bergandengan tangan, satu tujuan gapai impian. Kita tak lelah